Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Fira Sadifa Mehlani, NIM 180 321 100032. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal internasional yang saya review dengan judul Technical Efficiency of Cassava Farmer in Southeastern Nigeria, Stochastic Frontier Approach, yang artinya efisiensi teknis petani ubi kayu di Nigeria yang melalui pendekatan perbatasan stokastik. Untuk review jurnalnya, yaitu judulnya tadi Technical Efficiency of Cassava Farmers in Southeastern Nigeria, Stochastic Frontier Approach, efisiensi teknis petani ubi kayu di Nigeria, pendekatan perbatasan stokastik. Nama jurnalnya Agriculture Journal, volume 3 nomor 2, halaman 152 sampai 156, tahun 2008. Penulis Ihek Wordsworth Raphael. Tujuan dan metode. Pada penelitian ini dilakukan untuk menguji efisiensi teknis pada petani singkong di selatan timur Nigeria dengan menggunakan prosedur fungsi produksi frontier stokastik. Untuk metode yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari sampel acak sebanyak 160 petani atau 160 responden dari 2 negara bagian di wilayah tersebut dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur dan jadwal wawancara yang digunakan untuk penelitian tersebut. Untuk hasil dan pembahasan di sini sudah diketahui berdasarkan dari tabel di samping, maka dapat diketahui hasil outputnya, yaitu di sini diketahui menggunakan alfa atau taraf kesalahan 1% dan 5%. Untuk taraf yang 1% atau 0,01 sama dengan 2,61 diperoleh dari mencari di Excel dengan cara sama dengan tim V buka kurung 0,01, 160 dikurangi banyaknya variabel independennya. Variabel independennya di sini ada 5 variabel, jadi 160 dikurangi 5 menjadi 155. Jadi sama dengan tim V buka kurung 0,01, 155 tutup kurung enter. Lalu menghasilkan dengan variabel 2,61. Begitu pula dengan yang 5%, itu 0,05 yang diketahui 1,975. Nah, pada X1 atau luas lahan pertanian di sini diketahui T hitungnya sama dengan 0,073 atau T rasionya, yaitu lebih kecil dari T tabel, di mana T tabelnya menggunakan pada taraf kesalahan 1%, yaitu 2,61, maka tidak berpengaruh secara signifikan. Sedangkan pada X2 atau tenaga kerja diketahui T hitung 0,040 lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,61, maka tidak berpengaruh secara signifikan pada alfa atau taraf kesalahan 1%. Untuk pada X3 atau stek pada batang diketahui T hitung 2,146 lebih besar dari T tabelnya 1,98, maka berpengaruh secara signifikan pada alfa 5%. Pada X4 pupuk bahan kimia pertanian dan lainnya diketahui T hitung sebesar 3,531 lebih besar dari T tabel 2,61, maka berpengaruh secara signifikan pada taraf kesalahan 1%. Pada X5 atau modal diketahui T hitung 0,048 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,61, maka tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf kesalahan 1%. Nah, di sini diketahui pada tabel tersebut berdasarkan nilai gamma dapat diketahui T hitungnya sebesar 0,379 lebih kecil dari T tabel 1,98 pada alfa 5%. Maka artinya yaitu nilai koefisien gamma di sini sebesar 37,9%, yang mana disebabkan karena inefisiensi teknis, dan sisanya itu sebesar 62,1 yang disebabkan karena adanya risiko atau di luar inefisiensi. Nah, untuk analisis technical efficiency di sini terdapat pada tabel di samping. Berikut adalah kemungkinan yang menjadi faktor penentu dalam efisiensi teknis pada produsen atau pemilik ubi kayu atau singkong di selatan timur Nigeria. Di antaranya itu terdapat yang berpengaruh di sini secara positif, ada juga yang berpengaruh secara negatif.
Yang berpengaruh secara negatif di sini yaitu farming experience atau pengalaman bertani mereka itu tidak memiliki karena memiliki nilai koefisien yang minus, jadi otomatis mereka pengalaman bertani di sini tidak berpengaruh secara positif, melainkan berpengaruh secara negatif. Dan extension kontak itu kontak ekstensi. Nah, sedangkan untuk faktor yang memungkinkan atau yang berpengaruh secara positif itu ada pendidikan, usia, keanggotaan asosiasi, kredit, ukuran rumah tangga, varietas income yang lebih baik juga, dan ukuran pertanian. Nah, di sini diketahui dari tabel tersebut fungsi efisiensi yang ditentukan dalam model di bawah ini, TE sama dengan dan seterusnya. Nah, di mana di sini sudah ada keterangannya. TE sama dengan efisiensi teknis, Z1 sama dengan tingkat pendidikan petani, Z2 sama dengan umur petani, dan seterusnya sampai Z9. Untuk distribution of technical efficiency, distribusi efisiensi teknis para petani yaitu ada pada tabel kedua, ada pada tabel di samping, yaitu menunjukkan bahwa indeks efisiensi teknis berkisar antara 52 sampai dengan 95%, di mana untuk usaha tani tersebut. Nah, sedangkan untuk rata-ratanya di sini diketahui sebesar 77%. Adapun dengan tingkat petani yang memiliki indeks efisiensi yang paling rendah atau minimum yaitu sebesar 52%, sedangkan untuk indeks efisiensi petani yang paling tinggi yaitu sebesar 95%. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari pembahasan tadi yang sudah saya jelaskan, dapat menunjukkan bahwa efisiensi teknis petani berkisar antara dari 52 sampai 95% dengan efisiensi teknis yang rata-rata sebesar 77%. Nah, hal ini berarti cukup memberikan peluang yang baik bagi petani dalam meningkatkan produktivitas ubi kayu mereka dan juga pendapatan dengan melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien lagi. Sehingga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari faktor efisiensi yaitu pendidikan, usaha tani dalam berpengalaman, keanggotaan asosiasi petani, jumlah anggota keluarga, kredit, varietas unggul ubi kayu, dan juga luas usaha tani adalah merupakan faktor yang penting dalam memberikan kontribusi atau berkontribusi kepada efisiensi teknis tersebut. Maka jika faktor-faktor tersebut semakin meningkat, produksi ubi kayu akan menjadi efisiensi lagi atau akan lebih meningkat lagi. Nah, petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang tergabung dalam asosiasi petani memiliki akses kredit yang ukuran rumah tangganya juga lebih besar dan penggunaan varietas yang lebih baik serta lebih lahan pertanian yang luas atau luas lahan pertanian yang cukup memadai juga cenderung lebih efisien, juga dapat mempengaruhi dari efisiensinya produktivitas tersebut dari kegiatan usaha tani ini. Nah, untuk pengalaman pertanian dan kontak ekstensi berpengaruh negatif pada efisiensi teknis. Jadi ada dua faktor teknis efisiensi ini yang berpengaruh terhadapnya, yaitu pengalaman pertanian dan juga kontak ekstensi. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan bagi petani untuk meningkatkan pendidikan mereka, yaitu memberikan mereka akses kredit yang lebih besar, peningkatan varietas ubi kayu, dan ukuran lahan harus diupayakan dengan giat lagi, sehingga mereka dapat meningkatkan lagi efisiensi dan juga pendapatan petani tersebut menjadi semakin meningkat pula. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh ila qobitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.